Agama Hindu adalah agama tertua di dunia yang tetap eksis hingga saat ini. Hinduisme memiliki banyak aspek mulai dari ajaran, sejarah, tradisi, budaya dan filosofinya yang sangat kaya. Oleh karena itu, banyak pertanyaan seringkali muncul tentang Hindu, baik yang ditanyakan oleh penganut Hindu sendiri, maupun oleh orang-orang non-Hindu yang tertarik, atau memiliki keingintahuan yang besar tentang Hindu. Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait agama Hindu dan ajaran Hindu. Ya, agama Hindu meyakini adanya satu Tuhan. Tidak gampang menjelaskan konsep keesaan Tuhan dalam agama Hindu. Orang-orang non-Hindu biasanya dengan mudah menyimpulkan bahwa agama Hindu tidak mengenal konsep keesaan Tuhan. Hal ini dikarenakan dalam praktik Hindu, terdapat pemujaan terhadap dewa-dewi. Dalam persepsi mereka, dewa-dewi Hindu disamakan sebagai Tuhan. Sehingga beberapa kalangan menganggap bahwa Hindu memuja banyak Tuhan. Penjelasan tentang pemujaan kepada banyak dewa, akan diuraikan pada jawaban dari pertanyaan nomor 2. Jadi, tonton video ini sampai tuntas, agar Anda memperoleh informasi yang lengkap. Kita kembali kepada konsep keesaan Tuhan dalam Hindu. Dalam kitab suci Weda, Tuhan yang Esa disebut dengan nama Brahman. Umat Hindu Bali menyebutnya Hyang Widiwasa. Keyakinan terhadap keesaan Tuhan, didasarkan atas mantra dan sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda, di antaranya adalah dalam Rig Weda, Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46, disebutkan, Ekam, Satwipra, Bahudawadanti, Agnim, Yamam, Matariswanam. Artinya, kebenaran adalah satu, para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Ia disebut sebagai Agni, Yama, dan Matariswan. Dalam Chandogya Upanishad, disebutkan, Ekam, Ewa, Adwityam Brahman. Artinya, hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Dalam Narayana Upanishad, disebutkan, Narayana, Nadwityo, Asti Kaschit. Artinya, hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dalam Hinduisme, Tuhan merupakan realitas mutlak yang tak terbatas, universal, dan abadi. Tuhan diyakini sebagai sumber segala keberadaan, kesadaran, dan kekuatan di alam semesta. Keberadaan Tuhan melampaui semua pemikiran dan segala konsep manusia. Tuhan yang maha tidak terbatas, yang merupakan perwujudan dari yang suci, murni, dan kekal abadi, tidak mungkin dilukiskan oleh akal manusia yang serba terbatas. Untuk memahami keesaan Tuhan dalam Hindu, tak ada jalan lain kecuali dengan mendalami ajaran Weda, melakukan praktik spiritual, meditasi, dan pengabdian yang tulus. Keyakinan akan keesaan Tuhan dalam Hindu, dinyatakan dengan dua cara pandang, yaitu Tuhan yang memiliki sifat-sifat Nirguna Brahman, dan Tuhan yang bersifat Saguna Brahman. Sebagai Nirguna Brahman, Tuhan dinyatakan tak berwujud, tidak terpikirkan, tanpa atribut, melebihi segala pemahaman dan deskripsi pemikiran manusia. Ini berarti Tuhan tidak terikat oleh batasan waktu, ruang, atau karakteristik materi. Sementara itu, menurut pandangan Saguna Brahman, Tuhan berwujud, berkepribadian, dan disimbolkan dengan berbagai atribut seperti nama, bentuk, dan atribut lainnya. Tuhan yang Esa, sebagai Saguna Brahman, dipersonifikasi menjadi Tuhan yang memiliki sifat-sifat maskulin dan feminin, lingga dan yoni, akasa pertiwi, dan lain-lain. Tuhan yang Esa, kemudian dikembangkan ke dalam berbagai konsepsi, misalnya konsepsi tiga atau Trimurti. Tuhan dalam manifestasinya sebagai pencipta disebut Brahma. Sebagai pemelihara, ia disebut Wisnu, dan Tuhan dalam manifestasinya sebagai pelebur, penghancur dan pemurni, ia disebut Siwa. Kitab suci Weda menegaskan kedudukan Tuhan sebagai yang Esa, namun dipersonifikasi dengan berbagai nama, atribut, dan peran yang berbeda-beda. Jadi, Hindu bukan agama yang memuja banyak Tuhan, melainkan agama yang memuja satu Tuhan beserta segala manifestasinya, atau percikan sinar sucinya yang disebut dengan berbagai nama, bentuk dan atribut. Karena Hinduisme meyakini keberadaan para dewa.
Hindu meyakini bahwa dewa-dewi merupakan sinar suci, atau manifestasi, atau ekspresi dari Tuhan. Hinduisme meyakini keberadaan para dewa. Dewa-dewi merupakan sinar suci, manifestasi atau ekspresi dari Tuhan. Tuhan Yang Esa, dengan segala kemahakuasaannya, memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dan atribut yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan keyakinan akan keesaan Tuhan dalam Hinduisme yang dinyatakan dengan dua cara pandang, yaitu Tuhan yang memiliki sifat-sifat nirguna Brahman, yakni Tuhan yang tidak berwujud dan tanpa atribut, serta Tuhan yang bersifat saguna Brahman, yakni Tuhan yang memiliki nama, bentuk, dan atribut lainnya. Sifat Tuhan sebagai saguna Brahman adalah Tuhan yang berwujud, berkepribadian, dan disimbolkan dengan berbagai atribut. Dalam hal ini, Tuhan Yang Esa dipersonifikasi menjadi berbagai wujud dewa dan dewi. Setiap dewa dan dewi mewakili aspek atau atribut tertentu dari Tuhan. Misalnya, Tuhan dalam aspeknya sebagai Sang Pencipta, ia bermanifestasi sebagai Dewa Brahma. Tuhan dalam aspeknya sebagai Sang Pemelihara, ia bermanifestasi sebagai Dewa Wisnu. Tuhan dalam aspeknya sebagai Sang Pelebur, Penghancur atau Pemurni alam semesta, ia bermanifestasi sebagai Dewa Siwa, dan sebagainya. Dewa-dewi dalam Hinduisme tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari Tuhan. Mereka adalah representasi dan perwujudan dari kekuatan atau aspek-aspek tertentu dari Tuhan. Dalam pengertian yang lebih dalam, dewa-dewi adalah satu dan sama dengan Tuhan. Konsep ini memungkinkan penganut Hindu untuk menghubungkan diri dan berinteraksi dengan kemahakuasaan Tuhan yang diwakili oleh aspek-aspeknya melalui pemujaan kepada dewa-dewi tersebut. Keyakinan Hinduisme terhadap keberadaan dewa-dewi sebagai manifestasi dari Tuhan, tidak mengurangi keyakinan terhadap keesaan Tuhan. Sebaliknya, hal itu menegaskan bahwa di balik berbagai bentuk dan representasi dewa-dewi, ada realitas yang tunggal, yang tak terbatas, maha kuasa dan maha segalanya. Hal ini membantu penganut Hindu untuk merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang tidak terpikirkan, yang tidak terbatas, yang melampaui keterbatasan pemikiran manusia, melalui perwujudan yang dapat dipahami, dipikirkan dan didekati secara manusiawi. Dewa-dewi memberikan titik fokus dan jalur untuk berinteraksi dengan realitas kemahakuasaan Tuhan dan memperkuat ikatan spiritual antara penganut Hindu dengan Tuhan Yang Esa.